Saya ingin menanyakan dulu, bagaimana perasaan Ibu, menjelang sesi coaching nanti? Ada hal yang ingin didiskusikan atau kita fokuskan di mana? Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang salah satu murid saya yang setiap hari itu kelihatannya tidak terlalu tidak terlalu bersemangat ketika belajar, Ibu. Jadi biasanya saya kan biasa kasih ice breaking yang semangat, tapi dia kayak kayak tenang aja begitu, tidak ikut bergerak begitu, tenang-tenang saja, cuma senyum-senyum begitu dia. Padahal maunya saya ikut juga dia bergerak, senang, maksudnya sumringah, lepas begitu ketika ada ice breaking yang semarak, yang membuat ketawa apa dia semarak begitu. Tapi kelihatannya dia kayak ya santai begitu. Jadi sepertinya wah kayaknya ini ada apa begitu. Saya suka dengan ide-idenya Ibu Surgawati. Jadi mari kita jadikan sesi ini untuk mencari solusi bersama. Kemudian kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Saya ingin bertanya, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Jadi dari sesi coaching ini nanti saya ingin mendapatkan solusi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya siswa saya ini bisa lebih semangat begitu ketika ada di dalam kelas. Jadi Seperti Ibu itu. Ibu menginginkan agar siswa semangat ya Bu. Ya. Nah, terus apa yang menjadi tujuan akhirnya nanti pada saat coaching ini selesai? Yang saya inginkan ya ketika saya setelah selesai coaching ini saya bisa mendapatkan cara-cara, trik-trik yang bisa saya lakukan sehingga bisa bisa saya terapkan di siswa saya. Mudah-mudahan dengan cara itu siswa saya bisa lebih bersemangat lagi. Kalau misalnya dalam pembelajaran di kelas kan, Ya. apa sih ukuran ukuran siswa kan itu beda-beda ya, Bu. Menurut Ibu, ukuran siswa yang semangat itu seperti apa, Bu? Yang semangat itu ya pertama ketika diberikan tugas dia mengerjakan. Ah, Kemudian ketika ada permainan dia ikut. hmm. Terus ketika ada apa namanya ice breaking yang semarak itu ya maksudnya dia selalu sumringah begitu Ibu. Maksudnya dia selalu semangat begitu, kelihatan bahagia begitu. Iya, iya. Oh, jadi kita kalau begitu kita identifikasi dulu siswanya Ibu. Kira-kira apa yang membuat anak Ibu itu tidak semangat dalam sesi ice breaking tersebut, menurut Ibu? Sepertinya apa ya? Kalau saya perhatikan mungkin dia tidak senang kayaknya kalau ada ice breaking. Dia tidak suka sama berarti Tidak suka yang apa yang ribut kayaknya. berarti ice breaking yang dia mungkin dia tidak cocok dengan ice breaking yang terlalu luas begitu ya, Ibu, ya? Iya, Nah, mungkin anaknya agak tenang ya, karena, anak-anak iya, itu beda-beda, ada yang memang nggak ribut, yang suka dengan kemeriahan, terus ada anak yang memang yang tidak suka dengan kemeriahan. hmm. Jadi, eee, mungkin bisa Ibu ceritakan lebih lanjut lagi bagaimana bagaimana perasaan anak itu pada saat sesi ice breaking itu dilakukan di kelas? Ya biasanya sih dia ikut, Mhm, tapi gerakannya ya standar ya, begitu, gerakannya standar. Dia goyang-goyang goyang-goyang lemes asal goyang. asal goyang begini. Kalau misalnya apa yang sering saya lakukan di kelas kan yang semarak itu yang dang 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 ding ding. Heeh, Anak-anak suka seperti itu tapi dia biasa saja. Maksudku saya tuh ikut heeh, maki saya senyum. Bahkan terakhir tadi, kan tadi saya diobservasi Bu, iya, diobservasi, saya lagi tampilkan dia ada kepala sekolah, tampilkan.
sampai kepala sekolah itu, "Ih, lucunya itu anak," begitu aja, "lucunya itu anak." Bilang, "Memang Bu, saya suka sengaja tampilkan dia karena maksudnya dia sih tidak kelihatannya juga maksudnya tidak apa di tidak tidak ini tidak keberatan tidak keberatan dia sebenarnya dia dikasih begitu tapi ya begini sih sudah minggu deh begini Oh ya, iya sudah minggu laki-laki. tidak pernah coba dengan grouping yang lain begitu? Pernah berapa kali ice breaking tepuk 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 1 sampai tepuk 5 kalau di kayaknya kalau di sekitar kelompoknya sendiri kayaknya dia lakukan tapi kayaknya kalau mau tampil kayaknya sih dia kalau kelihatan sekali dia sendiri yang melakukan kalau mungkin sama-sama di kelompoknya dan itu tidak terlalu ini dia ikuti tapi kalau dia dia tampil ke depan itu kayaknya tidak terlalu suka kayaknya. Terus bagaimana di situasi seperti itu bagaimana Ibu? Apa yang Ibu lakukan menghadapi situasi seperti itu? Kalau saya melihat dia seperti itu, justru saya sering justru saya sering sering apa memanggil untuk tampil ke depan begitu. Maksud saya supaya terbiasa begitu percaya dirinya bisa bertambah karena apa terbiasa nih tampil supaya dia seperti itu. Tapi kayaknya sih sampai hari ini pun dia masih seperti itu. Oke, Ibu, kita akan bersama-sama mencari solusi dari masalah ini. Nanti, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Kenapa Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi mengenai permasalahan tadi, informasinya? Itu sih kayaknya seputar apa terus terang dengan anak ini saya suka sebenarnya karakternya maksudnya diam-diam begitu cuman saya mau membuat dia lebih semangat mengikuti setiap estrik yang semangat itu seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita akan merancang aksi apa, rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya dengan anak itu? Mungkin saya bisa menambah mungkin yang mencari ice breaking yang bisa sesuai uh, dengan minatnya dia. Iya, Salah satunya kayaknya itu. heeh. Iya, Mem, ganti ya, supaya lebih selain itu, bervariasi. ya yang lebih bervariasi. Heeh. Terus, apa strategi yang Ibu lakukan dalam membuat ice breaking terbaru itu? Hmm, strateginya ya paling karena dia ini tidak suka tampil sendiri, ya Mhm, staging yang dilakukan ya mungkin akan dilakukan secara klasikal saja sehingga dia tidak terlalu merasa tersorot begitu. Dia iya. bisa melakukan extracting bersama-sama dengan temannya tapi tidak terlalu tersorot. Mungkin kayaknya saya juga salah selama ini. Karena kupaksa untuk bisa percaya diri dengan cara aku sendiri sih seperti itu Bu. Belajarnya Iya, kayaknya yang seperti harus itu. mencari kebutuhan siswanya itu apa kan, Bu? Iya, kayaknya Atas seperti itu dasar karena kemampuan kita sendiri. Bu lucu, lucu. Lucu, anaknya lucu. Kalau dia Heeh. lagi tampil, aja tuh presentase misalnya tuh saya akan presentase tuh begitu Ki. Jadi Ah, ketawa gitu semua temannya artinya ada lagi suasana baru tapi alhamdulillah dia tidak maksudnya tidak keberatan tidak merasa malu tidak merasa juga bahwa diketawai tidak alhamdulillah itu saya sukanya nah itu berarti anaknya tetap itu ya. Cuman iya mungkin kalau disuruh yang seperti itu dia kurang sreg dengan hatinya. kurang kayaknya sih kurang seret kalau dia sendiri kayaknya kurang seret kalau dia sendiri maksudnya untuk tampil sendirinya dia kurang seret. Jadi, Ibu yang langkah yang Ibu sudah lakukan itu sudah benar. Jadi rencana aksinya sudah terstruktur dan fokus pada permasalahan anak tadi ya, masalah ice breaking-nya. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawabnya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu akan lakukan itu?
Jadi saya kan kayaknya mau searching-searching atau minta referensi dari teman-teman, kira-kira speaking apa yang bisa saya tiru, yang sekiranya itu bisa dilakukan atau disenangi oleh ini si anak ini. Ya, Cari itu langkah. referensi yang bervariasi. Oke. Kemudian di sekolah kan banyak teman-teman, bisa minta bantuan sama teman-teman. Ada tidak teman yang memang benar-benar bisa memberikan bantuan? Biasanya Guru kan kelas. Palingan yang saya senang itu dari teman-teman kita, Ji. Dari Bu Haji Haryanti, yang paling banyak speakingnya, dari Pak Edi. Saya tertarik sama Pak Edi yang baru saya tahu kemarin itu, Pak sama itu kepala digaruk, kelapa diparut. Ya, itu kan maksudnya tidak apa namanya, tidak terlalu meriah, tapi kayaknya seru kayaknya. Saya mau coba itu, Bu. Oh, berarti bisa diikuti teman-teman ya pembelajaran kita. Iya. Bagaimana bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Menurut Ibu? Kalau dari coaching ini, alhamdulillah dari coaching ini yang awalnya terus terang saya tidak mendapatkan referensi apa-apa, tapi dari hasil coaching tadi saya mendapatkan salah satunya dari yang saya ingat dari speakingnya Pak Edi yang kemarin, yang kepala kelapa digaruk diparut itu, kayaknya itulah yang untuk saat ini itu yang paling bisa saya lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, Ibu kita kan sudah menemukan solusinya ya Bu, dari hasil coaching akhir ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi langkah ya. Iya Bu ya. Makasih banyak Ibu. Nah, terima kasih atas coaching hari ini Ibu Surgawati. Saya kembali. Iya. Baik, saya lanjut. Saya lanjutkan, Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Syahrini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kegiatan coaching yang kita dikasih waktu pertama ini, kira-kira Ibu Syahrini mau membicarakan tentang apa? Masalah pembelajaran di kelas. Masalah pembelajaran di kelas Ibu. Boleh Ibu jelaskan masalah pembelajaran apa yang ada di dalam kelas Ibu? Saya sebenarnya saya menginginkan siswa-siswa saya di kelas itu pada saat saya mengajar, mereka semuanya bisa aktif di kelas. Saya kan mengajar, jadi karena jaringannya mungkin kurang bagus, jadi pada saat saya mengajar itu satu komputer digunakan oleh 2 orang. Karena daya tampung kapasitas yang bisa diambil oleh WiFi itu hanya maksimal 16. Jadi saya menginginkan semua anak pembelajaran itu bisa aktif. Cuman kan kalau cuma satu yang bagus, berarti itu yang lebih banyak berperan dalam pembelajaran. Ya. Jadi Ibu Syahrini mau membicarakan tentang masalah di kelasnya, yaitu masalah keaktifan siswa yang disebabkan oleh jaringan yang tidak memadai, sehingga komputer yang tadinya harusnya satu-satu mungkin terpaksa harus digunakan oleh 2 orang karena jaringannya tidak cukup. Iya. Baik. Jadi waktu kita kan tidak lama Ibu Syahrini. Apa yang Ibu Syahrini ingin dapatkan nanti setelah percakapan kita ini? Saya mau solusi supaya anak-anak
Solusi bagaimana caranya supaya anak-anak bisa bekerja satu-satu begitu. Ya, Iya, bekerja yang penting dia masing-masing bisa satu komputer, heeh, satu orang. iya Oh iya, iya. Karena kalau misalnya baik, dalam satu komputer ada 2 berarti cuma satu orang kan yang bekerja, cuma satu orang yang bisa. baik. Oh iya. Jadi solusinya supaya bagaimana caranya supaya bisa apa namanya satu komputer bisa satu orang sehingga bisa aktif ya Ibu ya. Nah, dalam pembelajaran Ibu, pembelajaran TIK ya Ibu, maaf TIK ya Ibu ya, TIK. Nah, masalah Ibu yang pertama supaya anak bisa aktif. Biasanya apa yang dilakukan Ibu supaya bisa mengaktifkan anak Ibu di kelas? Kan harus kan Biasanya kan dua, iya kan dua, ya dua orang satu ini, otomatis ada yang tidak aktif begitu ya? eee, yes, cuman, maksudnya ada yang bisa, ada karena yang satu kan menggunakan mouse, yang satu tidak. Jadi yang aktif itu yang hanya menggunakan mouse, yang satunya hanya, apa ya, melihat, biasanya hanya melihat karena dia tidak bisa bekerja dengan dalam media, jadi dia hanya melihat temannya. Oke. Selain komputer, kira-kira adakah media lain yang bisa digunakan Ibu selain komputer? Ada media HP, cuman kan kami di sekolah tidak boleh membawa HP, Bu. Tidak boleh membawa HP. Iya, Itu aturan, aturan aturan, dalam aturan di sekolah. HP. Selain HP, kira-kira apakah ada media lain lagi selain HP Ibu yang sekiranya mungkin bisa Ibu gunakan untuk supaya siswa juga bisa mengerjakan tugasnya? Saya kan pakai Classroom, Bu, di sekolah mengajarnya itu pakai Classroom. Oh, Tapi classroom-nya itu satu orang juga berdua kan? mm-mm. Baik. Eh, Tadi kan Ibu Syahrini mengatakan bahwa sebenarnya ada 30 komputer, ya, Iya, tapi hanya bisa digunakan 15 komputer karena terkendala jaringan. Betul Ibu? iya. Kalau masalah jaringan, apakah Ibu pernah apa namanya mengeluh kepada seseorang begitu tentang masalah jaringan? Itulah yang sekarang jadi masalah. Saya sudah pernah mengajukan, untuk jaringannya ditambah ke bagian sarana, tapi sarana sudah mulai mengerjakan, cuman kan menunggu persetujuan dulu dari kepala sekolah, Ibu. Oke, begitu. Jadi kan menurut Ibu ini untuk mengaktifkan siswa ini sebenarnya apa yang apa namanya yang menurut Ibu yang paling harus dibenahi dalam mengaktifkan siswa di dalam kelas komputernya Ibu sebenarnya apa? Menurut Ibu supaya Jaringan aktif jaringannya, iya, oh, karena anak-anak jaringannya. itu begitu, kalau misalnya dia bekerja sendiri, otomatis dia akan duduk tenang. Jadi jaringannya Ibu ya. Iya, Oke. jaringannya yang Menurut Ibu siapa yang paling bisa bertanggung jawab terhadap masalah jaringan di sekolah Ibu? ya harus mendapat persetujuan dulu dari kepala sekolah, Bu. Dari kepala sekolah. Baik. Jadi menurut Ibu kalau yang bertanggung jawab kepala sekolah, menurut Ibu kita mengeluhnya ke mana? Harus ke kepala sekolah bendahara. Apakah selama ini Ibu sudah melakukan itu? Sudah pernah, cuma belum terrealisasikan sampai sekarang karena, masih sibuk dengan beberapa urusan. Kemarin kan ada POR, jadi belum terrealisasikan sampai sekarang. Jadi menurut Ibu kira-kira apakah Ibu punya rencana untuk mengulang kembali membicarakan hal ini kepada kepala sekolah? Insya Allah saya akan mencoba lagi dengan pihak sekolah. Semoga nantinya pihak sekolah akan memikirkan apa, yang harus dilakukan untuk kenyamanan anak-anak di lab komputer itu. Betul.
Ini demi kenyamanan anak-anak Ibu Di, Ya, karena supaya anak-anak memang itu agak semakin susah. ya. Iya, agak susah memang kalau mau mengaktifkan siswa masalah ini apa nah komputer karena harus satu-satu memang Ibu Di. Ya, Eh, Kira-kira kapan ada rencana Kak? Maksudnya dalam waktu dekat ini kapan Ibu Ibu kira-kira mau merencanakan itu? insya Allah dalam waktu dekat ini kepala sekolah masih sibuk. Kalau saya lihat situasi kondisinya kepala sekolah sudah ada di tempat, saya mencoba akan masuk menghadap ke kepala sekolah. Selain kepala sekolah, Ibu kira-kira ya, kira-kira ini kan misalnya selain kepala sekolah, kira-kira ada tidak yang bisa datangi untuk membantu Ibu? Nanti saya bisa minta bantuannya mungkin di bagian sarana dan prasarana sama bendahara setempat, Bu. Oke, baik. Jadi tadi saya ulangi dulu review yang rencana Ibu. Yang pertama mau meminta yang pertama itu mau melapor sama kepala sekolah ya Ibu. Melapor sama kepala sekolah tentang masalah jaringan, kemudian apa namanya? Meminta bantuan dari bagian sarana dan prasarana di sekolah tadi. Oh iya. Baik. Kira-kira setelah Ibu eh, kita percakapan ini, Ibu sudah dapat solusi tidak dari percakapan kita ini? Melalui percakapan ini saya bisa menemukan solusi, Bu, bahwa apa untuk mengaktifkan siswa itu di kelas, ya itu salah satunya jalan yang harus saya menghadap ke kepala sekolah untuk meminta memperbaiki jaringan di lab komputer saya. Insya Allah saya akan lakukan itu, Bu. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi saya turut senang ternyata karena ini masalah Ibu, masalah di sekolah berarti Ibu sendiri yang tahu situasi sekolahnya Ibu. Jadi saya juga ikut senang. Saya juga mendoakan mudah-mudahan eh, pengajuan Ibu kepada kepala sekolah dan pihak sarana itu bisa segera terrealisasi. Baik Ya, Ibu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Eh, Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bisa segera tercapai. Makasih banyak ya Ibu. ya terima Assalamualaikum. kasih. Sudah. Refleksi. Silakan duluan. Ya, untuk refleksi melalui coaching ini kita memiliki masalah dan solusinya kita temukan sendiri melalui tanya jawab. Jadi sesi coaching ini sangat berguna membantu kita dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungan sekolah kita atau di sekitar kita. Itu saya kira cukup. Kalau dari saya, hal-hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu adalah saya sudah bisa menangkap kata-kata kunci yang diberikan oleh coach yang dijelaskan tadi. Kemudian ada beberapa hal yang memang mesti saya perbaiki. Yang pertama adalah struktur pertanyaan. Kayaknya terus terang tadi lebih santai Kak kemarin. Ini Jadi lebih santai Kak banyak kemarin informasi. dibanding hari ini karena banyak sekali mata. Jadi tapi alhamdulillah semua bisa berjalan lebih singkat dibandingkan kemarin yang apa namanya yang
Yang lama baru didapat akar permasalahannya. Kemudian yang bisa dilakukan, hal-hal yang bisa dilakukan, saya tadi berusaha untuk hadir penuh dalam kondisi kehadiran penuh itu dengan berusaha tetap menatap muka, menatap wajah dari coach. Meskipun sebenarnya tadi saya mau menulis, cuman saya menulis singkat-singkat saja, seperti kerangka agak singkat sekali, dan itu membuat saya agak sedikit buyar ketika mau melanjutkan, karena saya antara mau melihat catatan, tapi saya juga harus tetap fokus karena salah satu yang harus kita lakukan dalam coaching itu adalah harus ada kondisi presence atau kehadiran penuh. Nah, mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa melakukan coaching ini, dan saya coaching ini sebenarnya sangat membantu saya dalam membantu menyelesaikan masalah, dan ini juga membuat saya memiliki referensi. Banyak sekali di otak saya ini masalah-masalah yang ingin saya keluarkan. Tapi mudah-mudahan dengan coaching ini saya bisa berlatih. Saya juga sebagai coach, dan saya juga sebagai manusia biasa mau di coaching sebenarnya karena masalahnya juga banyak, dan saya juga mau berusaha menjadi coach di antara teman-teman saya. Saya kira itu, Bunda. Terima kasih banyak teman-teman semua. Baik, kami akan lanjut untuk kelompok 2. Perkenalkan, saya bersama Bu Hajra di kelompok 2. Saya Edi Mulia Suci yang akan mengawali sebagai coach, dan Bu Hajra menjadi coach. Permasalahan yang akan kami angkat pada sesi yang pertama ini dari permasalahan saya yaitu bagaimana membantu siswa kelas 4 yang belum lancar membaca. Mari kita saksikan teknik coaching yang kami persembahkan dari kelompok 2. Kami persilakan kepada Bu Hajra. Oke, terima kasih kepada Pak Edi. Sebelumnya saya dulu dari sebagai coach, saya sendiri Hajra. Oke, kita mulai Pak Edi ya. Assalamualaikum Pak Edi. Terima kasih sudah Oke. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Saya dengar dari teman-teman Pak Edi ini sedang menghadapi tantangan dengan seorang siswa ya di kelas 4. Yang saya dengar itu anak ini belum lancar membaca. Apakah Pak Edi bisa menceritakan lebih lanjut mengenai situasi yang Pak Edi hadapi? Iya Bu, ini saya juga bingung ini. Anak ini sudah naik di kelas 4, masih kesulitan membaca Bu. Dan tampaknya masih sangat tertinggal dengan teman-temannya. Padahal dia sudah kelas 4 loh Bu. Saya juga sudah mencoba beberapa cara, tapi sepertinya belum efektif Bu. Oh begitu ya Pak. Oke, dari situasi ini pasti sangat menantang untuk Pak Edi. Jika boleh tahu, metode atau strategi apa yang sudah Bapak coba sejauh ini? Iya Bu Hajra, saya sudah mencoba menggunakan buku-buku yang lebih sederhana Bu. Kemudian saya juga memberikan waktu tambahan untuk si anak ini membaca. Kemudian
Saya juga mendorongnya untuk membaca di rumah, Bu. Tapi saya lihat tidak ada kemajuan, Bu, yang signifikan. Saya semakin bingung melihat anak ini, Bu. Oh, baik. Jadi menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab utama siswa tersebut masih kesulitan? Apakah mungkin ada faktor lingkungan, motivasi, atau mungkin metode pengajaran dari Bapak yang belum tepat? Kira-kira Iya, apa Bu. Pak itu? Iya, Bu. Saya merasa dia kurang mendapatkan dukungan, Bu, dari rumah. Orang tuanya saja saya cari tahu, Bu, bekerja sepanjang hari. Dan sepertinya dia tidak banyak membaca di luar sekolah, Bu. Di kelas dia juga sering terlihat kurang fokus, Bu. Oh, menarik sekali situasinya ya, Pak. Jadi, begini, adakah kemungkinan bahwa siswa ini kurang mendapatkan dukungan dari rumah dan motivasi belajarnya di kelas juga kurang? Jika Anda menempatkan diri di posisi siswa tersebut, kira-kira bagaimana perasaan Bapak dan kebutuhannya saat ini? Iya, Bu. Mungkin anak ini merasa frustasi karena itu tadi, Bu, karena tertinggal dari teman-temannya. Dan mungkin dia butuh lebih banyak perhatian, Bu, dari orang tuanya. Kemudian saya melihat metode yang lebih menarik, Bu, agar bisa lebih termotivasi. Oke, betul sekali ya, Pak. Sekarang gini, apakah ada ide-ide yang muncul di pikiran Bapak untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa tersebut dalam membaca? Iya, Bu. Saya berpikir mungkin saya harus lebih sering melakukan kegiatan membaca bersama, Bu, di kelas. Seperti membaca buku cerita atau menggunakan bahan bacaan yang sesuai, Bu, dengan minat siswa. Mungkin selanjutnya saya mencoba pendekatan personal, Bu, dengan memberikan perhatian yang lebih banyak pada saat jam pelajaran kepada anak ini, Bu. Oke, dari ide-ide yang disampaikan Pak Idi, ini merupakan ide yang bagus. Nah, sekarang, apakah Bapak ingin menambahkan strategi lain? Maksudnya mungkin melibatkan orang tuanya, atau mungkin memperkenalkan teknologi yang dapat membuat proses pembelajaran itu lebih menarik lagi. Iya, Bu Hajrah. Saya kepikiran untuk mengajak orang tuanya untuk berdiskusi, Bu, dan memberikan saran agar mereka menyediakan waktu khusus, Bu, untuk mendampingi anaknya membaca di rumah. Saya juga tertarik mencoba aplikasi atau platform membaca, Bu, baik secara online diakses di rumah, Bu. Oke, dari ide-ide dari Bapak ini luar biasa. Sekarang kan Bapak sudah punya beberapa langkah konkret yang harus dicoba. Saya yakin dengan metode yang lebih variatif, melibatkan orang tua, siswa tersebut, dan mungkin teman-teman di sekitarnya dari pembelajaran yang lebih menarik, anak ini bisa mengalami kemajuan. Bagaimana jika kita selanjutnya, bagaimana Bapak monitoring dulu perkembangan dari si anak ini. Insya Allah kita selanjutnya bertemu lagi 2 minggu ke depan. Gimana Pak? Iya, Bu, terima kasih banyak ini, Bu, atas saran-sarannya. Saya akan segera memulai menerapkannya. Mudah-mudahan ada perubahan, Bu, 2 minggu ke depan. Sehingga anak ini sudah tidak tertinggal lagi bersama teman-temannya, Bu. Oke, sama-sama Pak. Saya senang bisa membantu menghadapi masalah Bapak. Semoga semua berjalan lancar
dan saya siap untuk 2 minggu ke depan mendiskusikannya lagi. Ya, terima kasih Bu Hajra atas coachingnya. Ya, kasih Baik, Pak. selanjutnya sesi kedua Bu Hajra yang akan menjadi Koci. saya yang akan menjadi coach dengan permasalahan. Silakan Bu Hajra dengan permasalahannya. Permasalahan di sini saya mempunyai siswa yang suka mengganggu temannya saat belajar. Oke, silahkan Pak Edi. Jadi ini masalahnya temannya. Baik, terima kasih Bu Hajra. Assalamualaikum Bu Hajra. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sekarang baik, sehat. Tetapi Pak, begini, di kelas saya itu ada seorang siswa itu suka mengganggu temannya saat belajar. Mungkin Pak Edi bisa memberikan saya trik-trik atau apa supaya anak ini bisa bisa lebih tenang dan menghargai teman-temannya. Wah, baik Bu. Sebelumnya itu, mari kita mulai mengidentifikasi lebih dalam permasalahan ini. Seberapa sering Bu anak tersebut mengganggu temannya dan situasinya seperti apa ketika dia ganggu temannya Bu? Jika saya lihat sehari-hari tuh anak ini hampir setiap hari mengganggu temannya, terutama saat saya sedang menjelaskan atau ketika temannya itu sedang bekerja kelompok. Dia sih sukanya seperti bercanda, bermain, tapi kadang bercandanya ini kayak dia suka membuat komentar yang membuat teman-temannya tertawa, atau kadang suka dicolek-colek temannya sehingga temannya tidak fokus lagi dalam bekerja kelompok atau dalam belajar. Seperti itu Pak situasinya. Oh, begitu ya Bu Hajra. Wah, kalau begitu Bu Hajra boleh tidak melakukan pendekatan tertentu untuk menghentikan perilaku tersebut? Atau apakah ada pola yang lain yang Ibu bisa lakukan agar si anak ini bisa berinteraksi dengan baik bersama teman-temannya, Bu? Saya sudah mencoba seperti menegur anak tersebut, tetapi anak tersebut menganggap candaan saya itu menganggap teguran itu sebagai candaan, sebagai bukan sebagai peringatan untuk dia. Nah, jadi dari hal itu juga dia tetap mengganggu teman-temannya. Oh, begitu ya Bu ya. Baik, mari kita mencoba membuat rencana Bu untuk si anak ini agar lebih tenang, lebih fokus di kelasnya. Apa yang bisa Ibu lakukan agar dia memahami dampak dari tindakannya, kemudian menjadi lebih menghargai teman-temannya, Bu? Yang pertama itu saya berpikir secara pribadi ya, menjelaskan bagaimana tindakannya itu mempengaruhi proses dari belajar teman-temannya itu sendiri. Mungkin saya juga bisa memberikan tanggung jawab khusus di kelasnya. Misalnya mungkin dia sebagai kepala keamanan, sehingga dia lebih merasa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Atau mungkin saya bisa jadikan dia ketua kelompok lah Pak. Ketua kelompok di kelompoknya. Jadi memberikan dia tanggung jawab lebih dari sebelumnya. Wah, itu ide yang baik sekali Bu Hajra. Dengan memberikan tanggung jawab, si anak ini akan memiliki peran di dalam kelas dan lebih berhati-hati di dalam tindakannya. Kemudian menurut Ibu Hajra,
apakah Ibu juga tidak melibatkan teman-temannya agar teman-temannya ini bisa melihat dampak perilaku langsung dari si anak ini tadi, Bu Hajrah? Ya, itu pemikiran bagus, Pak. Saya mungkin bisa membuat diskusi kecil di mana peserta didik yang lain itu bisa mengeluarkan pendapat mereka, bagaimana dari siswa ini apa dampak dari teman-temannya itu saat satu orang ini mengganggu mereka. Baik, sekarang mari kita tentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan rencana ini, Bu Hajrah. Apakah Ibu secara langsung akan berbicara dengan siswa yang ada di kelas Ibu atau bagaimana, Bu Hajrah? Oke, gini, dari pemikiran saya, mungkin saya yang memimpin diskusi dulu di kelas, kemudian berbicara langsung dengan si anak. Saya juga bisa memantau perubahan perilakunya setiap hari. Mudah-mudahan ada yang bisa berubah dari perilakunya. Wah, bagus sekali idenya ini, Bu Hajrah. Selain berdiskusi di kelas, apakah ada langkah-langkah yang lain yang perlu Ibu ambil untuk memastikan si anak ini tadi memahami konsekuensi dari tindakannya, Bu? Mungkin saya lebih akan menekankan ke ini, Pak, ya. Kesepakatan kelas. Jadi kesempatan kelas itu kita beritahukan betul ke peserta didik saya ini. Jika dia berhasil tidak mengganggu selama 1 minggu ini, saya bisa mungkin memberikan dia penghargaan atau dari tadi yang saya berikan tadi itu ketua kelompok saja, mungkin saya lebih memberikan dia tanggung jawab yang lebih besar, mungkin menjadi yang seperti yang tadi ketua keamanan untuk di kelasnya. Mungkin seperti itu, Pak. Sekali, Bu Hajrah. Ini sudah langkah yang super sekali, langkah yang konkret sekali. Kemudian beberapa hari ke depan mungkin kita akan melihat perubahan anak ini. Bagaimana, Bu Hajrah? Apakah kita akan melihat beberapa perubahan ke depannya? Insya Allah untuk perubahan ini saya sudah dari tadi dari langkah-langkah yang tadi sudah dirangkumkan itu, yang pertama yang saya lakukan yaitu berbicara dengan peserta didik saya ini secara pribadi untuk minggu ini. Kemudian yang kedua, saya akan membuat diskusi kecil dan memimpinnya secara langsung. Dan yang ketiga yaitu membuat kesepakatan khusus dengan peserta didik yang suka mengganggu temannya ini. Dan yang terakhir itu memberikan tanggung jawab tambahan kepada dia. Itulah mungkin langkah-langkah yang akan saya ambil, Pak. Mana? Luar biasa tindakan Ibu. Ini sudah rencana yang sangat baik, Bu Hajrah. Kemudian kapan Ibu berencana untuk memulai percakapan dengan siswa yang mengadakan diskusi di kelas tadi, Bu? Untuk rencana ini insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Kalau bisa mungkin saya besok akan lakukan, Pak. Baik, kita bisa bertemu lagi, Bu, minggu depan untuk mengevaluasi perkembangan si anak ini. Terima kasih, Bu Hajrah, atas coachingnya hari ini. Makasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Saya mendapatkan ilmu dari Bapak. Saya merasa optimis dengan rencana ini dan mudah-mudahan membawa perubahan kepada murid saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 sudah menyelesaikan proses coaching kami. Baik, kami akan merefleksikan dari saya selama percakapan coaching ini, tujuan
untuk mengidentifikasi sebuah masalah harus spesifik, kemudian harus konkret, kemudian komitmen yang kuat dari coach untuk menjalankan tanggung jawab dengan sepenuhnya bersama coach. Kemudian setelah saya melakukan coaching ini, tentu saya sudah mampu untuk mendengarkan sebuah keluh kesah dan mengidentifikasi sebuah masalah. Kemudian tentu saya merasa lebih tenang karena bisa membicarakan masalah yang saya hadapi dengan terbuka. Kemudian dalam situasi ini saya juga merasa ada dukungan dari teman sehingga menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Itu untuk dari saya. Silakan Bu Hajrah selanjutnya. Oke, untuk refleksi saya, terus terang ini untuk coaching ini saya baru paham dari dari pembelajaran kemarin. Alhamdulillah dari pembelajaran ini saya dapatkan beberapa cara mengatasi masalah-masalah tentang peserta didik. Kemudian mungkin yang saya harus tingkatkan itu cara bertanya untuk menjadi coach itu, bagaimana cara bertanya, menggali masalah-masalah dari coach kita atau guru-guru yang sedang kita coaching. Kemudian selanjutnya yaitu dari coaching ini kita sebagai guru atau teman itu merasa dibutuhkan dan dihargai oleh teman. Bagaimana kita mengeluarkan pendapat kita, unek-unek kita, masalah apa yang kita hadapi, dan kita yang sendiri mencari solusinya. Mungkin sebaiknya seperti ini. Kalau masalah seperti ini kita ambil seperti ini, dan dari teman kita, dari coach kita itu kita bisa tahu, oh sebenarnya seperti inilah langkah yang paling benar atau langkah yang terbaik untuk mengatasi sebuah masalah. Terima kasih Bu, itu dari saya. Terima kasih Bunda. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 bersama dengan Ibu Salmiah. Apa Ibu Salmiah? Ya, siap. Oh ya. Oke. Yang pertama, saya selaku coach dan coach Ibu Salmiah. Kita mulai saja ya Bu Salmiah. Iya Ibu. Baik. Assalamualaikum Bu Salmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rahmah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, walaupun sedikit peluh Ibu. Oh. Anak-anak sehat Bu? Alhamdulillah. Senang bertemu dengan Ibu meski lewat online. Apa nih Bu yang ingin Ibu diskusikan? Bu, jadi di sekolah, terutama di kelas, di matpel saya itu matematika ya Bu, karena saya mengampu matematika, pembelajaran matematika di tingkat SMA. Nah, ada murid di kelas ketika saya mengajar, mereka itu menunjukkan sikap tidak fokusnya seperti itu. Jadi
mereka ketika saya menjelaskan, misalkan mereka biasanya asyik dengan dengan temannya sendiri, mereka asyik ngobrol seperti itu, Ibu. Jadi siswa di kelas Ibu ini tidak memperhatikan Ibu pada saat Ibu sedang mengajar, seperti itu ya, Bu? Ya, mungkin bahasa sederhananya seperti itu, karena mereka itu tadi ketika sesi pembelajaran berlangsung, mereka bahkan justru sibuk dengan dengan ceritanya sendiri, ya bersama temannya yang lain. Cuman ada beberapa yang seperti itu, tidak semua. Ya. Menarik sekali. Sepertinya Ibu sudah mengamati adanya tantangan di kelas terkait fokus siswa ya. Nah, dari perbincangan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan dengan curhat ke Ibu, semoga sebentar saya menemukan solusi dari tantangan yang saya hadapi, bagaimana bisa mengembalikan fokus mereka dan membuat mereka tertarik dengan pelajaran matematika. Karena sebenarnya seperti ini, Bu. Sebelumnya saya pernah menanyakan ke mereka, kenapa kalau belajar matematika selalu ada topik lain. Mereka bicara sendiri sama temannya. Nah, mereka itu mengaku mereka tidak suka sebenarnya dengan matematika. Jadi ada ketidaktertarikan terhadap mapel matematika seperti itu. Oh, berarti ini tantangan bagi Ibu ya, bagaimana membuat siswa Ibu tertarik dengan pembelajaran matematika. Nah, Iya, betul. ini sudah lama ya, Bu, berlangsung perasaan seperti itu? Ya, di tahun ajaran baru ini ya, berarti kalau hitungannya sudah sekitar 2 bulanan. Oh, sudah hampir 3 bulan ya, Bu ya? 2 bulanan lebih. Iya. Kan dari pertengahan. Nah, dari 2 bulan ini, mungkin pasti Ibu sudah sering merubah-rubah metode, strategi, dan lainnya. Atau bahkan mungkin pasti Ibu sudah mencoba menggunakan trik-trik lain. Nah, saya ingin tahu nih, apa saja yang sudah Ibu coba lakukan sejauh ini? Ya, jadi di kelas saya pernah mencoba memakai menggunakan fasilitas handphone, misalkan agar mereka tidak jenuh ya. Jangan sampai mereka alasannya boring dengan metode ceramah misalkan. Jadi saya selingi dengan metode-metode yang lain, termasuk dengan penggunaan HP. Nah, namun terkadang pengamatan saya kalau misalkan menggunakan HP juga, itu mereka justru tidak berbicara, tidak lagi bergosip atau apalah istilahnya, namun justru kelihatannya justru mereka lebih asyik dengan HP-nya masing-masing seperti itu. Oh. Ya. Tapi pada saat dia sibuk dengan HP-nya itu sudah di luar dari materi Ibu ya? Ya, terkadang seperti itu. Bahkan jadi biasanya saya menegur lagi. Silakan kerjakan tugasnya, dinonton video pembelajarannya, bukan yang lain ya, seperti itu. Seperti itu, Bu ya. Iya. Sejauh ini apa yang Ibu laksanakan sebenarnya sudah bagus, hanya memang sepertinya ada sesuatu dengan siswa Ibu. Apa Ibu sudah pernah berbicara langsung atau coba secara personal? Iya, yang tadi saya sampaikan Ibu di awal bahwa yang saya tangkap dari pendekatan personal itu mereka mengakunya memang karena tidak suka dengan matematika. Ya, jadi itu menjadi
apa namanya, senjata pamungkas mereka untuk menjawab, untuk menangkal bahwa wajar kok saya tidak fokus, tidak mengikuti pembelajaran matematika dengan baik karena memang dari awal saya tidak suka, memang saya tidak tertarik sama sekali dengan matematika. Iya, jadi itu alasan utamanya. Apa Ibu tidak mencoba tanyakan kembali apa alasannya sampai dia enggak suka dengan pelajaran matematika? Iya. Untuk saat ini mungkin hanya sampai di situ Ibu percakapan saya dengan mereka. Karena saya sudah mengunci bahwa oh berarti memang karena mereka tidak suka dengan matematika sehingga setiap pembelajaran matematika ya modelnya seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Nah, Ibu sudah mencoba personal. Nah, sekarang kita coba ke depan, berpikir ke depan, kira-kira kan hal ini tidak mungkin Ibu mau biarkan saja ya. Boleh. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan lagi yang lebih dari yang kemarin Ibu lakukan? Iya. Jadi mungkin ke depannya saya akan lebih apa namanya? Pendekatan personalnya lebih mendalam lagi ya, bukan sekedar menanyakan alasan kenapa tidak fokus dalam pembelajaran, namun ke depan saya akan mencoba pendekatan personalnya itu apa? Mencoba menanyakan kepada mereka apa sebenarnya yang menjadi alasan mereka tidak suka dengan matematika. Karena ya selama ini saya kuncinya di situ, kuncinya di tidak sukanya sehingga itu yang membuat saya juga memaklumi. Tapi kesininya saya merasa ini sepertinya harus diberikan solusi karena melihat mereka juga sudah SMA, otomatis nanti untuk lanjut kuliahnya pasti akan ada tes-tes matematika yang tidak bisa dipandang sebelah mata seperti itu. Jadi mungkin yang akan saya lakukan itu tadi pendekatan personalnya lebih mendalam lagi. Terus mungkin saya akan mencoba juga memberikan pencerahan ke mereka bahwa sebenarnya matematika itu tidak sulit. Ya, karena boleh jadi saya pikirnya jangan sampai mereka tidak suka karena sudah terjudge di pikirannya bahwa matematika itu sulit. Ya, seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali Ibu. Itu ide yang bagus. Ya, Bu. Saya mau tanya nih, apa ada cara lain lagi selain dengan memperdalam hubungan Ibu dengan anak tersebut? Ya, mungkin saya akan bertukar pikiran juga sama rekan sejawat di sekolah. Siapa tahu mereka punya tips, trik untuk bagaimana menimbulkan sikap fokus anak-anak atau bagaimana anak-anak bisa tertarik dengan matematika seperti itu, Ibu. Iya, benar Bu. Jadi Ibu rencananya seperti apa saja nih tadi? Ya, jadi yang pertama itu pendalaman pendekatan personal, terus yang kedua pencerahan ke murid saya bahwa matematika itu tidak sesulit yang mereka pikirkan dan betapa pentingnya matematika di kehidupan yang akan datang seperti itu, Ibu. Terus yang terakhir itu tadi saya akan sharing kepada rekan sejawat di sekolah ya moga-moga mereka punya ide-ide baik dengan fokus siswa.
Baik Bu, itu sudah ada beberapa hal yang akan Ibu lakukan. Semoga rencana-rencana Ibu ini bisa Ibu terapkan. Kapan rencana yang akan Ibu lakukan ini? Iya, ini karena tantangan ini adalah tantangan yang senantiasa menghantui saya, Ibu. Jadi otomatis saya akan mengusahakan secepat mungkin untuk realisasi rencana saya seperti itu. Ya, semoga besok insya Allah jika ketemu Besok. dengan anaknya, oke, dengan ketemu dengan anaknya saya akan memulai dengan pendekatan personal. Iya. Wah, cepat ya Bu. Besok ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, baik Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan terkait siswa tersebut bisa berubah ya Bu. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Kita nanti bisa diskusi kembali di sesi berikutnya. Iya Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya juga. Sudah mau mendengar, iya. Baik Ibu. Terima kasih. Iya. Saya yakin Ibu bisa. Semangat. Siap, semangat. Oke, jadi selanjutnya kami akan melanjutkan di sesi kedua, yaitu saya sebagai coach dan Ibu Rahma sebagai coach saya. Yang permasalahannya itu terkait dengan apa Ibu, pelanggaran keyakinan kelas ya? Iya Ibu. Iya. Kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Bagaimana kabar Ibu? Saya sedikit batuk sebenarnya Bu, sudah 1 minggu ini. Oh, kadang terlihat Ibu dari wajahnya. Iya. Sangat. Iya Ibu, kemarin saya sempat mendengar kalau Ibu punya sedikit tantangan di kelas terkait dengan murid yang ada murid yang berulang-ulang melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Itu bagaimana Ibu? Bisa diperjelas? Iya Ibu, saya ini merasa sedikit bingung akhir-akhir ini. Ada satu siswa saya yang selalu telat hadir di sekolah. Padahal saya sudah punya keyakinan kelas. Kami sudah diskusikan itu, kami sepakati itu. Dan bahkan saya sudah melakukan restitusi. Tapi tetap seperti itu. Saya bingung Bu, bagaimana mencari solusi untuk situasi ini. Iya. Iya, saya bisa merasakan ya apa yang Ibu rasakan, bagaimana ketika ada siswa yang seperti itu di kelas. Nah, berarti titik tekan dari diskusi kita hari ini bagaimana supaya murid Ibu kembali ke jalan yang lurus ya Bu. Bagaimana dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama itu mereka bisa menjalankan dengan baik. Iya Bu. Iya. Nah, sebelumnya di luar dari itu menurut bagaimana sebenarnya kondisi ideal yang seharusnya ada dalam kelas? Ya, seharusnya siswa itu hadir tepat waktu. Karena pada saat ada yang tidak hadir itu akan membuat situasi kelas menjadi terganggu. Seperti itu, Ibu. Ya, betul Ibu. Karena jujur pasti ketika ada satu yang telat akan mempengaruhi psikolog teman yang lainnya juga, dan bahkan gurunya juga yang akan kenapa ini siswaku lagi satu, kasihan dia lagi ya. Nah, berarti
kalau ditanya kira-kira apa yang membuat murid Ibu ini sering terlambat, Ibu? Iya, saya kan tadi sudah katakan saya sudah pernah restitusi dan alasannya memang beragam. Kadang dia bilang ojeknya lama jemput, kadang juga dia telat bangun. Pokoknya bervariasi, Bu, jawabannya. Iya. Iya, jadi memang ini permasalahan yang sering dialami mungkin sama semua guru. Ya, jadi menurut Ibu untuk kedepannya ini, Bu, untuk kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan sehingga murid ini tidak lagi melanggar atau bisa hadir tepat waktu seperti itu. Selain menerapkan segitiga restitusi tadi yang Ibu katakan. Iya, Bu. Saya sebenarnya sering berpikir karena kebetulan ini anak wali saya, beberapa guru juga sering dia yang menjadi problem untuk pembelajaran lain karena memang dia sering telat masuk untuk khusus di jam pertama. Saya memang seingat-ingat saya, sepertinya memang saya belum pernah lebih dalam menanyakan rutinitas dia itu di rumah seperti apa. Jadi semua tadi saya terlintas, wah kayaknya saya perlu tanyakan lebih dalam bagaimana rutinitas anak ini di rumah sampai-sampai dia sering telat bangun lah atau lainnya. Karena saya merasa ada hal lain yang belum terungkap. Iya, jadi yang Ibu lakukan nantinya? Ya, saya ingin menanyakan lebih dalam lagi ke anak tersebut bagaimana rutinitasnya di rumah seperti itu, Bu. Itu rencana saya sih, tapi apa mungkin ada solusi lain ya, Bu ya? Iya. Bagaimana kalau misalkan Ibu mencoba mengunjungi rumah mereka dan langsung menanyakan ke orang tua mungkin? Oh iya, Bu ya. Saya cocok, Bu. Saya berarti harus berkolaborasi dengan orang tuanya ya, Bu ya. Ya. Iya, Ibu. Saya bisa coba itu, Bu, juga. Saya langsung kolaborasi dengan orang tuanya, saya tanyakan langsung dengan orang tuanya, sebab anaknya seperti itu, karena ini sudah sering terjadi. Iya. Iya, berarti yang saya tangkap dari Ibu, rencananya yang akan dilakukan menanyakan lebih dalam ke anaknya terkait dengan rutinitasnya dan yang terpenting adalah dengan berkomunikasi atau berkolaborasi langsung dengan orang tua mereka agar lebih mendalam lagi Ibu mengetahui situasinya. Iya, Bu. Ya. Betul. Nah, ya berarti apa komitmen Ibu terkait dengan rencana yang Ibu sudah sebutkan? Iya, saya harus sesuai dengan tujuan saya untuk mengubah perilaku anak wali saya ini agar bisa lebih baik. Jadi saya akan mencoba untuk lebih dalam menanyakan rutinitas apa yang dia lakukan di rumah. Siapa tahu dari situ saya bisa mencari solusi untuk dia bisa lebih baik ke depannya. Di samping itu, seperti tadi Bu, saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Iya, siap. Berarti komitmennya terhadap rencananya insya Allah akan dilaksanakan secepatnya di Ibu? Yes. Iya, iya. Iya, jadi semangat untuk Ibu, semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan solusi dan melancarkan rencana-rencana yang Ibu telah rencanakan. Dan saya sebagai teman Ibu
menunggu kabar gembira dari Ibu Rahma. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Bahagia Ki selalu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu refleksi Ki. Iya, kita refleksi dulu Di. Alhamdulillah dari hasil coach dan coach kita ini saya merasa efektif karena keterbukaan kita terkait masalah yang kita hadapi, dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan ini secara mandiri. Kemudian untuk kedepannya tentunya masih terus belajar bagaimana coaching dengan baik, bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana untuk tetap fokus meski kita sementara coaching tiba-tiba HP berdering seperti tadi ya teman-teman. Kemudian atau pada saat saya coaching lalu betul-betul ini leher gatal sekali untuk batuk, saya perlu fokus dengan baik. Saya kira demikian untuk refleksi saya. Bagaimana Ibu Salmi ya? Iya, terima kasih Bu Rahma. Jadi refleksi saya untuk hari ini, alhamdulillah saya lebih bisa mendalami teknik coaching tersebut yang awalnya kita hanya sekedar teori, namun alhamdulillah hari ini saya bisa menerapkan secara langsung terkait dengan coaching, dan alhamdulillah juga refleksi saya di hari ini saya lebih fokus dan lebih lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach karena fokusnya saya. Kalau yang kemarin itu mohon maaf sesi latihannya tidak terlalu fokus karena ada sedikit gangguan ya. Itu mungkin dari saya Ibu. Terima kasih, silahkan lanjut di kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Jadi kelompok 4 ini ada saya sendiri atas nama Hauda dan rekan coach saya Ibu Sri Astuti. Untuk langkah awal kami sudah sepakati tadi untuk menjadi coach pertama itu adalah saya, yang menjadi coach itu adalah Ibu Sri, dan dengan mengangkat masalah dari Bu Sri ini terkait rendahnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Betul Ibu Sri? Ya Ibu, jadi permasalahan saya mengenai ada beberapa siswa saya yang kurang minat dalam belajar. Mungkin itu permasalahannya. Siap. Jadi lanjut untuk mengefektifkan waktu, mungkin Ibu Sri. Bismillah, kami akan memulai coaching kami hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selamat sore Ibu Hauda. Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya dengar hari ini Ibu hendak mendiskusikan mengenai masalah yang ada di kelas Ibu. Sebenarnya masalah apa yang sedang Ibu hadapi dalam kelas saat ini? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya merasa peserta didik saya itu kurang minat dalam belajar. Saya seringkali melihat peserta didik saya itu mengobrol saat pelajaran dan tidak memperhatikan saya saat menjelaskan. Nah, tujuan saya pada sesi coaching ini adalah saya berharap saya ingin meningkatkan minat belajar peserta didik saya. Oke, dari hasil pengamatan Ibu kemudian membangun asumsi bahwa siswa Ibu itu memiliki minat belajar yang rendah. Baik,
kita mulai dengan mengidentifikasi dulu penyebab utama dari masalah ini. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan peserta didik Ibu kurang memiliki minat belajar? Baik Ibu, jadi mungkin karena cara mengajar saya itu kurang menarik ya bagi peserta didik saya. Karena biasanya saya itu sudah mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan LCD. Tetapi karena di sekolah kami itu LCD-nya masih kurang, jadi terpaksa kami harus bergantian menggunakan LCD tersebut. Oke. Jadi perencanaan tidak sesuai dengan implementasi ya, Bu. Jadi Iya mungkin bisa betul. saja PTT-nya kemudian tidak bisa tampil karena kendala di Iya betul. proyektornya tadi. Baik. Apakah Ibu sudah pernah mencoba pendekatan tertentu untuk menarik minat siswa Ibu? Atau ada strategi yang sudah Ibu terapkan untuk mengatasi siswa yang mempengaruhi teman-temannya? Jadi biasanya Ibu ya, ketika saya menjelaskan pelajaran di kelas saya itu, saya biasanya hanya memperingatinya agar memperhatikan apa yang saya jelaskan dan menanyakan kepada mereka apa yang sudah saya jelaskan tersebut. Tetapi menurut saya itu kurang efektif. Mungkin saya harusnya memberikan pendekatan yang lebih interaktif. Nah, saya kali ini saya akan mencoba memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi Quizzes ini. Oke. Jadi tanpa proyektor masih tetap Ibu bisa terlaksana. Baik, berdasarkan identifikasi tadi, kita bisa mulai menyusun rencana untuk meningkatkan minat belajar peserta didik Ibu dengan pendekatan interaktif menggunakan aplikasi Quizzes. Dengan aplikasi ini sebaiknya apa perlu ketegasan atau kesepakatan belajar yang Ibu terapkan di kelas agar nanti itu pembelajarannya terkontrol gitu. Iya Ibu, jadi rencana saya untuk sehingga pembelajaran saya nantinya itu bisa berjalan dengan baik, saya harus berkoordinasi juga dulu kepada siswa saya untuk membawa HP karena ini kan LCD tidak bisa saya pastikan bahwa hari itu saya bisa menggunakannya karena biasanya kalau LCD sudah tidak ada di kantor itu langsung saya harus mencari strategi baru. Jadi mungkin saya harus mengkoordinasi kepada peserta didik saya nantinya untuk penggunaan Quizzes ini saya harus apalagi menyuruh peserta didik saya untuk membawa HP. Oke. Jadi sudah ada alternatif ketika terjadi kendala keterbatasan proyektor, Ibu akan menggunakan aplikasi dengan kemudian karena tanggung jawab kita sebagai pengajar ketika siswa membawa HP ini akan bertambah. Apakah Ibu punya ide tambahan yang mungkin ingin fokus pada beberapa siswa yang sering mengajak temannya mengobrol misalnya? Iya Ibu, jadi nanti ketika saya menyuruh peserta didik saya untuk membawa HP, saya nantinya itu akan memberikan tanggung jawab kepada peserta didik saya. Ketika ada yang membawa HP, ada satu peserta didik saya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan HP mereka, kemudian diberikan kepada saya. Jadi siswa saya yang sering mengobrol mungkin itulah yang bisa saya berikan tanggung jawab. Oke, jadi siswa yang artinya ada sedikit melenceng di dalam kelas justru itu yang akan diberi tanggung jawab ya Ibu. Baik, ya jadi istilahnya kita ini istilahnya mendaya-gunakan ini anak-anak yang artinya biasa mengganggu temannya justru dia yang jadi satpam di kelas ya Ibu. Baik, sekarang bagaimana jika kita tentukan tanggung jawab spesifik untuk mencapai tujuan ini? Misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas penerapan metode ini? Apakah Ibu ingin melibatkan siswa untuk membuat mereka lebih berpartisipasi?
Baik, Ibu. Jadi mungkin yang akan bertanggung jawab itu untuk merancang aktivitas pembelajaran ini yaitu yang pertama saya yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kuisis ini nanti dan saya akan memberikan tanggung jawab kepada peserta didik saya agar mereka bisa mengumpulkan HP-nya dan memberikannya kepada saya. Ada lagi Bu, misalnya ini bentuk tanggung jawab lain dari yang Ibu sebutkan tadi. Kan ini rencananya saya akan menyuruh peserta didik saya itu untuk membawa HP. Nah, pada saat peserta didik saya itu sudah tiba di sekolah, ada peserta didik saya yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan HP tersebut, kemudian diberikan kepada saya. Nah, setelah pembelajaran sudah dimulai, itu lagi peserta didik saya lagi yang bertanggung jawab untuk memberikan kembali HP tersebut kepada setiap peserta didik saya yang membawa HP pada saat itu. Oke, bagus sekali. Untuk memastikan kita mencapai tujuan ini, apa langkah-langkah konkret yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Jadi yang pertama yang saya akan lakukan yaitu saya akan merancang pembelajaran ini, menyiapkan alat yang akan saya gunakan nantinya dan berkoordinasi dengan peserta didik saya yang nantinya akan bertanggung jawab mengumpulkan HP temannya. Itu rencana yang sangat baik, Ibu, menurut saya. Dan kapan Ibu berencana untuk memulai menerapkannya? Insya Allah saya akan menerapkan pada hari Sabtu pada saat pembelajaran pendidikan Pancasila karena besok sudah ada strategi saya untuk pembelajaran yang lain. Jadi mungkin insya Allah saya akan gunakan strategi ini di hari Sabtu di pelajaran pendidikan Pancasila. Ya, bagus, kita akan melakukan review dalam pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangan. Semoga dengan menerapkan pendekatan ini, Ibu bisa meningkatkan minat belajar peserta didik Ibu dalam pembelajaran PKN. Terima kasih atas komitmen Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga rencana saya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Amin. Sudah selesai, Bu? Ya, baik. Jadi karena saya sebagai coach sudah selesai, saatnya saya akan mengcoaching Ibu Haoda. Jadi saya akan menjadi coachnya. Baik, kita mulai Ibu Haoda. Selamat sore Ibu Haoda. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini dalam sesi coaching kita. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, walaupun lambung kurang bersahabat, masih bisa hadir dalam kegiatan sesi coaching kita sore hari ini. Baik Ibu. Jadi pertama yang akan saya tanyakan itu apa masalah sebenarnya dan apa yang akan kita bahas hari ini? Iya, baik. Jadi masalah saya itu di kelas adalah animo siswa atau minat belajar siswa saya yang rendah, dan mereka ada beberapa siswa itu yang memang lebih memilih dan nyaman bermain game pada saat pembelajaran, dan perilaku mereka itu mempengaruhi rekan-rekannya yang lain. Iya Ibu, jadi seperti itu ya. Iya. Baik. Kita mulai dengan mengidentifikasi penyebab utama dari masalah ini dulu ya Bu. Iya, menurut Anda, mengapa siswa-siswa ini lebih memilih bermain game dan cenderung bersikap tidak fokus saat di kelas? Jadi menurut analisis saya, karena mungkin bisa jadi karena pembelajaran saya yang monoton, lebih banyak ceramah. Jadi proses pembelajaran itu siswa hanya menyimak, kemudian saya memberikan materi, jadi bersifat satu arah saja. Kemudian jadi mungkin ada rasa bosan untuk beberapa siswa, tidak semua tapi ada beberapa siswa. Kemudian ada juga siswa yang kemudian ternyata
mempengaruhi teman-temannya. Jadi ketika satu orang mulai bermain game, yang lain mulai ikut-ikutan karena memang belum diberlakukan pelarangan, apalagi ketika kita menggunakan HP pada saat pembelajaran. Jadi agak sulit juga untuk melarang anak-anak tidak membuka HP-nya, kecuali mungkin ketika kita bisa melakukan pengawasan ekstra. Mungkin seperti itu. Iya Ibu, jadi Ibu ini cara mengajarnya itu ya tadi Ibu sampaikan itu lebih banyak ceramah ya Bu dan monoton. Nah, baik Ibu, apakah Anda sudah mencoba pendekatan tertentu untuk menarik minat mereka? Atau adakah strategi yang sudah Ibu terapkan untuk mengatasi siswa yang mempengaruhi teman-temannya tersebut? Terus terang, belum banyak strategi khusus yang saya terapkan. Saya hanya pernah memberi peringatan secara personal, tapi sepertinya tidak terlalu efektif dan mungkin harus ada pendekatan khusus untuk hal itu. Dan untuk sementara saya masih mencari itu, pendekatan apa yang cocok. Baik Ibu, jadi berdasarkan identifikasi tadi, kita bisa mulai menyusun rencana untuk meningkatkan animo peserta didik dan mengurangi pengaruh buruk dari perilaku tersebut. Nah, bagaimana kalau kita mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif, Bu ya? Mungkin dengan melibatkan teknologi yang mereka minati, seperti game edukasi atau aktivitas yang melibatkan peran aktif peserta didik Ibu. Itu bisa saya coba Ibu, mungkin dengan pendekatan yang lebih efektif dan menggunakan teknologi. Semoga mereka akan lebih tertarik. Saya berpikir untuk membuat aturan kelas yang lebih jelas dan konsisten terkait penggunaan HP, khususnya penggunaan game interaktif di kelas. Bagus sekali Ibu. Jadi kita akan mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi ya Bu, dan sekaligus menerapkan aturan kelas yang tegas. Apa Anda punya ide tambahan atau mungkin ingin fokus pada beberapa siswa yang memengaruhi teman-temannya? Saya juga ingin mungkin akan memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak ini yang punya pengaruh besar terhadap teman-temannya agar mereka tidak merusak suasana belajar. Mungkin seperti Ibu tadi yang justru mengganggu ini bisa diberi tanggung jawab. Hanya dia yang dijadikan satpam atau apa di dalam kelasnya, jadi dia merasa dianggap ada dan dihargai di keberadaannya di kelasnya. Seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Baik Ibu, langkah yang bagus ini Bu. Nah sekarang bagaimana jika tentukan tanggung jawab yang spesifik untuk mencapai tujuan? Nah misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab atas penerapan metode baru ini? Apakah Ibu ingin melibatkan siswa yang membuat mereka lebih berpartisipasi? Tentu saya akan bertanggung jawab untuk merancang aktivitas belajar lebih interaktif. Seperti tadi menggunakan beberapa aplikasi, bisa saja Quizzes atau Word dan sebagainya. Mungkin saya bisa memberikan tanggung jawab kepada siswa tadi yang mengganggu itu untuk membantu menjalankan kegiatan di kelas agar mereka merasa lebih terlibat, lebih merasa dihargai keberadaannya. Mungkin seperti itu. Ya, betul Bu. Jadi Ibu ingin juga mendiskusikan aturan baru ini dengan peserta didik Ibu agar mereka ikut merasakan memiliki aturan tersebut. Nah, apa Ibu ingin menambahkan sesuatu lagi terkait siapa yang bertanggung jawab? Untuk saat ini masih untuk saat ini cukup. Mungkin dari saya saja yang menentukan metode alur pembelajaran, kemudian siswa tadi yang saya libatkan. Mungkin itu saja. Untuk saat ini belum terpikirkan strategi lain atau ada pihak lain yang saya libatkan. Baik Ibu. Jadi apa langkah-langkah konkret yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Baik, mungkin langkah pasti yang akan saya lakukan adalah tentu saya akan menyiapkan materi pembelajaran yang lebih interaktif dengan menggunakan game edukatif. Kemudian saya akan mengajak siswa berdiskusi untuk membuat aturan yang lebih jelas terkait game dan perilaku di kelas.
khususnya di sini kesepakatan kelas, dan saya akan memberikan tanggung jawab kepada beberapa siswa tadi untuk membantu menjalankan kegiatan di kelas. Jadi saya analisis siapa yang berpengaruh di antara teman-temannya, dan itu yang kemudian diberikan tugas lebih di antara teman-temannya untuk mengawasi temannya pada saat ini masalah HP tadi, untuk mengumpulkan dan sebagainya. Iya Bu, itu rencana yang sangat bagus Ibu. Kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkannya? Jadi karena saya itu mengajar bahasa Indonesia di hari Selasa dan Rabu, mungkin hari apa hari ini? Mungkin mulai di minggu depan. Iya Ibu. Ibu. Bagus Ibu, jadi kita mulai melakukan review dalam pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangannya Ibu Di. Saya yakin dengan rencana Ibu ini, Ibu bisa meningkatkan animo siswa dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Terima kasih atas komitmen Ibu. Terima kasih juga Ibu, saya merasa lebih optimis setelah mendapat motivasi dan masukan dari Ibu. Terima kasih banyak. Oke Ibu, terima kasih banyak. Baik, sekarang sesi refleksi. Ya, refleksi. Pertama dari saya mungkin Ibu Di, Bu Sri. Ya, jadi refleksi saya adalah tentu yang perlu kita lakukan ketika proses coaching ini adalah keterbukaan klien atau coach terhadap masalah yang dihadapi, dan awal mungkin harus menciptakan atau menghadirkan suasana yang nyaman, membangun chemistry antara coach dan coach, dan seorang coach itu harus menanggapi masalah coach itu tanpa melabel atau membantu coach itu dalam menemukan solusi. Mungkin seperti itu dari saya. Silakan Ibu. Kalau refleksi saya mengenai coaching pada hari ini itu, dari proses coaching ini sangat membantu kita dalam mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi di kelas. Dan apalagi kemarin saya baru merasakan manfaat dari coaching tersebut, dan dipimpin oleh Ibu Haoda yang Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Haoda. Semoga nantinya kita juga bisa menerapkan coaching tersebut kepada teman-teman kita dan juga kepada peserta didik kita. Terima kasih banyak. Mungkin hanya itu refleksi saya. Ya, sekian mungkin dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 5. Terima kasih Bu Fasil dan rekan-rekan yang lain. Ya, baik. Terima kasih untuk sesi terakhir dari kelompok kami, kelompok 5. Saya bersama dengan Ibu Haja Haryanti, dan untuk memulai lebih awal, saya memulai sebagai coach dengan masalah dari Bu Aji Haryanti adalah siswa yang introvert. Ya, introvert. Oke. Baik, kita mulai ya Bu Aji. Selamat sore Bu Aji, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bu. Oke, mungkin kali ini apakah ada sesuatu yang ingin Ibu diskusikan terkait dengan salah satu siswa di kelas mungkin? Ya, begini Bu, saya ingin membahas tentang salah satu siswa saya yang namanya itu Andi. Dia itu orangnya sangat pendiam di kelas dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya dan lebih menyendiri, dan dia suka tidak mau bergaul dengan teman sejenisnya, teman semua, pokoknya semua teman-temannya dia tidak mau bergaul, dia cuma menyendiri saja. Kemudian dia sulit untuk beradaptasi dan bergaul dengan teman-temannya. Nah, di sini saya sangat khawatir, takutnya nanti dia sulit beradaptasi dan mengimbangi dirinya dengan teman-temannya. Jadi seperti itu Bu, bagaimana itu? Oke, baik Bu, terima kasih sudah membawa topik ini di dalam diskusi kita kali ini Bu Aji. Sebenarnya saya penasaran, apakah Andi itu pernah menunjukkan perilaku yang menunjukkan
bahwa dia merasa tidak nyaman, atau mungkin Ibu melihat ada situasi tertentu di mana dia lebih sering menyendiri mungkin, atau melakukan hal-hal lain mungkin? Iya, iya, iya. Saya pernah melihatnya setiap kali itu setiap saya memberikan kegiatan kelompok atau diskusi di kelas itu dia sering melamun, terus dia sering memilih untuk duduk di belakang. Nah, ketika dia duduk di belakang dia selalu berbicara dan tidak mendengarkan. Kemudian kita tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan bahkan ketika dia diminta untuk berpartisipasi, dia terlihat sangat ragu. Seperti itu. Ya, oke. Terus, apakah Ibu sudah pernah mencoba untuk mendekatinya secara personal, atau mungkin berbicara dengannya tentang perasaannya di kelas, kenapa melakukan hal seperti itu, kenapa sukanya menyendiri, kenapa duduknya di belakang, apakah dia memiliki masalah mungkin, baik itu dari lingkungan keluarganya ataupun dengan teman-temannya sendiri di kelas? Ya, di sini saya pernah melihat bagaimana belum secara mendalam melihat kelakuan dia, tetapi saya pernah menanyakan apakah dia itu nyaman dengan teman-temannya, dan dia hanya menjawab singkat bahwa semuanya baik-baik saja, tapi saya itu merasa bahwa dia itu pernah menyimpan masalah. Kemudian saya merasa kurang bagaimana ya, kurang mengerti apa yang dia simpan dari masalah tersebut. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Berarti ini Andi termasuk anak yang introvert ya? Iya, Biasanya itu kalau seperti ini, dia lebih nyaman dengan kesendirian, dia lebih suka memikirkan sesuatu dengan mendalam sebelum berbicara, atau mungkin juga sering membutuhkan waktu atau merasa nyaman dengan sebuah kelompok, atau mungkin memiliki kelebihan yang tidak langsung terlihat seperti kemampuan analisis atau kreativitas tersendiri. Apakah di sini Ibu pernah melihat potensi lain dari Andi yang bisa dikembangkan mungkin selain dari hal-hal yang sering terjadi yang sering Ibu lihat di situasinya? iya. Sebenarnya sih, Bu, saya pernah memperhatikan si Andi itu bahwa dia sangat mahir dalam menulis. Dia pernah mengirimkan cerita pendek untuk tugas bahasa Indonesia, dan ceritanya itu sangat mendalam dan imajinatif. Dan disitulah saya bisa melihat, oh ini orang ada kelebihan dari apa yang sikapnya seperti itu. Seperti itu, Bu. Berarti Andi ini hebat ya, Bu. Dia memiliki potensi besar yang dalam bidang menulis. Mungkin memang kebiasaannya sering menyendiri, duduk di belakang, tapi di balik itu memiliki potensi besar pada dirinya. Dan mungkin pendekatan untuk mengembangkan interaksi sosialnya bisa dimulai dari sesuatu yang dikuasai dan tidak disukainya. Apa yang Ibu pikirkan tentang cara ini? Ya, begini Bu, saya setuju. Tapi mungkin saya bisa memberikan kesempatan untuk berbagi hasil tulisannya di depan kelas dengan teman-temannya, dengan membuat proyek kelompok yang berkaitan dengan menulis cerita. Seperti itu, Bu. Oke, kalau seperti itu Bu, idenya sangat bagus ya Bu Aji. Terus bagaimana kalau kita mulai dengan langkah-langkah kecil? Misalnya dalam kegiatan kelompok seperti tadi yang Ibu sampaikan, dalam kelompok kecil. Terus Ibu juga bisa memasukkan Andi ke dalam tim yang membutuhkan kontribusinya dalam menulis mungkin, atau mendemonstrasikan hasil diskusinya. Apakah ini sesuatu yang mungkin bisa dilakukan, Bu? Ya, begini Bu, ya saya pikir itu bisa kita lakukan. Tetapi saya akan mencoba memasukkan dia di kelompok yang membutuhkan kemampuan menulisnya. Dengan begitu mungkin dia merasa lebih percaya diri dan berkontribusi seperti itu, Bu. Oke. Terus selanjutnya bagaimana Ibu akan memastikan bahwa Andi mendapatkan dukungan yang dia butuhkan agar nyaman dalam perannya? Terus apakah Ibu memberikan pendampingan atau memberikan arahan khusus mungkin untuk Andi dalam hal ini? Ya,
mungkin saya akan memantau secara dekat bagaimana dia berinteraksi dalam kelompok dan memberikan arahan jika diperlukan. Nah, ketika saya juga memberikan dukungan verbal, mungkin dengan memberi apresiasi atau kontribusi kecil yang akan saya berikan seperti itu. Terus langkah pertama apa yang Ibu akan ambil untuk memulai rencana ini? Dan kapan kira-kira yang Ibu akan memulai rencana ini? Jadi langkah-langkahnya itu saya akan memulai dengan memberikan si Andi itu tugas khusus. Kemudian dalam kelompok yang sesuai dengan kemampuannya, saya juga akan berbicara lebih dulu dengannya ya. Kemudian memberikan motivasi dan memastikan dia itu merasa nyaman dalam kelompok tersebut. Ya. Wow. Luar biasa Bu ya, Bu Haji, luar biasa ini. Saya suka bagaimana Ibu sudah merencanakan langkah-langkah konkret untuk membuat Andi berkembang. Terus bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk memastikan tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan di kelas sehingga kita bisa mengetahui bagaimana respon Andi dan apakah rencana ini efektif atau tidak. Bagaimana menurut Ibu? Ya Bu, tentunya saya akan merasa senang sekali dan saya yakin dengan pendekatan ini Andi akan semakin terbuka dan berkembang dengan berinteraksi dengan teman-temannya seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Haji. Karena sebenarnya ini sangat menarik ya. Saya juga sangat penasaran loh seperti apa hasil ke depannya. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut mungkin Bu Haji. Untuk kali ini terima kasih. Saya yakin dengan pendekatan yang tepat, Andi akan semakin terbuka dan berkembang dalam interaksinya dan semoga sukses Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Oke, sama-sama. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Haji Haryanti untuk menjadi coach. Oke. Baiklah, saya akan menjadi coach tentang masalahnya Ibu sering bertengkar ya? Ya, sering mengganggu temannya yang sedang belajar di kelas. Oke. Assalamualaikum Ibu Salmia. Ya, waalaikumsalam Bu Haji. Ya, saya dengar ini saya membahas tentang salah satu siswa yang sering mengganggu temannya ya saat belajar di kelas. Sebelum kita mulai, apa tujuan yang ingin Ibu Salmia ini capai terkait masalah ini? Ya, tentu saja saya berharap Bu, saya bisa membuat anak tersebut lebih fokus dalam pelajaran dan berhenti mengganggu temannya. Dan saya juga ingin menemukan cara untuk mengelola perilaku anak ini sehingga suasana kelas menjadi lebih kondusif di kedepannya. Seperti itu Bu. Oh iya, nah itulah adalah tujuan yang jelas. Kita akan fokus untuk bagaimana mencapai suasana belajar yang lebih baik dan membantu siswa tersebut untuk lebih terlibat secara positif. Dan bagaimana Anda ingin melihat perubahan perilakunya dengan beberapa minggu ke depannya seperti itu. Ya, tentu saja saya berharap dia bisa lebih fokus, dia bisa lebih mengikuti pelajaran dan tidak lagi mengganggu teman-temannya. Terus saya juga ingin dia lebih bisa mengendalikan diri selama jam pelajaran sehingga pembelajaran itu jadi nyaman, tidak lagi ada keributan bahwa oh, Bu, si ini saya diganggu oleh ini loh Bu, seperti ini Bu, seperti itu yang saya harapkan Ibu. Ya, nah baik Bu, sekarang mari kita identifikasi realitas atau kondisi saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di kelas saat ini dan bagaimana biasanya perilaku siswa ini dan kapan perilaku mengganggu itu muncul? Iya, dia itu sering mengganggu temannya saat saya sedang menjelaskan materi di depan teman-temannya atau di depan kelas. Dan saat teman-temannya juga sedang mengerjakan tugas, biasanya dia datang mengganggu. Dia entah itu dia sembunyikan pensilnya, dia ambil penghapusnya. Dia juga suka bicara. Artinya saat temannya asik menulis, dia datang mengganggu, diajak temannya berbicara. Jadi
pembelajaran yang dilakukan itu menjadi terganggu. Terus anak ini juga sering membuat lelucon atau mengambil milik barang teman-temannya. Nah, hal yang sering terjadi terutama di waktu-waktu dia terlihat bosan atau tidak tertarik dengan apa yang sedang diajarkan. Contohnya misalnya saya mengajarkan tentang matematika. Dia sukanya mengganggu temannya di saat saya menjelaskan di depan kelas, sukanya diganggu temannya, dicolek-colek temannya, seperti itu yang sering terjadi di kelas, Ibu. Nah, ya. Saya ingin bertanya, Ibu, apakah dia itu menunjukkan pola tertentu atau misalnya seperti ini, apakah hal ini terjadi di pelajaran tertentu atau pada saat-saat tertentu selama hari sekolah seperti itu? Iya, betul Ibu. Biasanya dia lebih sering mengganggu saat pembelajaran yang memerlukan banyak mendengarkan atau saat ada tugas menulis. Dia kayaknya lebih tertarik pada aktivitas yang lebih praktis atau yang melibatkan gerak fisik. Karena biasanya itu di saat pembelajaran dia ambil sapu, Bu, kusapu ini Bu, ada sampah Bu, seperti itu. Mungkin dia lebih seperti itu Ibu Aji. Ya, di sini apakah Ibu itu sudah pernah bicara langsung dengannya atau mengenai perilakunya dia di kelas? Pernah sih Bu Aji, saya pernah melakukan, tapi reaksinya itu dia biasanya hanya berupa janji bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi Bu. Meskipun pada akhirnya masih sering diulang kembali hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu setelah beberapa waktu kemudian. Mungkin dia merasa bahwa saya sudah melupakannya, ibu gurunya sudah lupa, makanya diulangi kembali. Ya, oke. Jadi baik dari apa yang Ibu itu sampaikan, tampaknya dia mungkin merasa bosan atau dia kurang tertantang di beberapa momen tertentu. Nah, sekarang marilah kita coba untuk membuat rencana. Apa yang menurut Ibu itu bisa lakukan untuk mengatasi situasi ini? Oke. Saya lebih berpikir untuk memberikan dia tanggung jawab khusus di kelas mungkin ya Bu. Mungkin juga sebagai asisten untuk membantu saya. Anggaplah seperti itu, asisten untuk membantu saya agar dia merasa lebih terlibat. Selain itu juga mungkin saya bisa menyelesaikan aktivitas di kelas agar lebih bervariasi atau tidak monoton seperti itu. Mungkin dia karena bosannya atau pembelajaran saya terasa monoton jadi hal-hal seperti itu terjadi di kelas. Ya, nah itu ide bagus Bu ya, dengan memberikan tanggung jawab khusus, dia mungkin merasa lebih dihargai dan termotivasi. Terus bagaimana Anda itu bisa mengubah aktivitas di kelas agar lebih menarik dan mencegah kebosanan anak tersebut. Oh, baik Bu. Mungkin saya bisa lebih mencoba menerapkan lebih banyak kegiatan yang melibatkan gerakan mungkin ya Bu, seperti permainan edukatif atau diskusi kelompok. Dengan begitu dia bisa menyalurkan energinya secara lebih positif. Mungkin seperti itu Bu Aji. Ya, jadi rencana Anda ini tampak sangat baik sekali. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang tanggung jawab dan tindak lanjut. Kapan Anda berencana mulai memberikan tanggung jawab yang baru pada siswa tersebut dan bagaimana Anda akan memantau perubahan perilaku anak tersebut? Iya, mungkin saya bisa mulai memberikan tanggung jawab minggu depan kepada anak-anak karena ini sudah akhir pekan dan biasanya itu hari Jumat dan hari Sabtu bukan jam ada mata pelajaran. Jadi mungkin minggu depan mungkin dia bisa membantu saya mempersiapkan bahan ajar atau menjadi kelompok saat diskusi. Saya akan memantau bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya dan melihat apakah ada perubahan dalam keterlibatan dan perilakunya. Ya, bagus Ibu ya. Nah, terus bagaimana Anda itu akan mengevaluasi apakah strategi ini akan berhasil atau tidak? Ya, tentu saya akan melihat apakah dia mulai lebih fokus di kelas dan apakah frekuensi gangguannya berkurang atau frekuensi sukanya mengganggu itu berkurang. Saya juga bisa bertanya kepada teman-temannya apakah mereka merasa terganggu atau justru terbantu oleh kehadiran kehadiran anak ini yang suka mengganggu temannya pada peran baru ini. Misalnya dia sebagai pemimpin kelompok, dia membantu temannya dalam menyiapkan
pembelajaran seperti itu. Ya, sempurna Ibu ya. Dukungan lain yang mungkin Anda perlukan itu untuk mewujudkan rencananya itu apa? Mungkin sejauh ini saya rasa saya bisa mencobanya sendiri, tapi mungkin jika perlu saya akan berbicara dengan teman sejawat di sekolah atau bisa juga untuk mendapatkan masukan lebih lanjut jika masalah ini terus berlanjut. Ya. Ya, saya juga yakin begitu, Bu. Terima kasih atas komitmen Ibu untuk memperbaiki masalah yang Ibu hadapi. Iya, terima kasih banyak. Mungkin saya merasa optimis ya Bu dalam hal ini. Saya berharap dengan tanggung jawab dan pendekatan baru ini, anak tersebut lebih fokus dalam belajar dan mengendalikan perilakunya. Terima kasih banyak Ibu Aji atas masukannya. Semoga bermanfaat dan tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih banyak. Ya, refleksi. Ya, baiklah. Mungkin saya sebagai saya di coaching di sini, saya akan memberikan refleksi bahwa setelah melakukan coaching ini, baik saya sebagai coach atau coachee, bahwa saya terus mengasah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, terus mendorong berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga lebih fokus mendengarkan umpan balik dari coach ataupun coaching dan dapat memanfaatkannya untuk memperbaiki kinerja saya ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya, baiklah saya akan bagaimana pentingnya menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar coaching ini bisa nyaman berbagi dan berekspresi dengan teman. Kemudian pada sesi coaching ini saya akan lebih fokus memberikan pertanyaan dan menyusun rencana aksi yang bisa terukur. Dan saya akan mempelajari lebih lanjut tentang teknik coaching seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Kami kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Saya cari solusi supaya bisa kedengaran suara saya. Sudah, Bunda? Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya mencari cara sehingga saya bisa menutup kegiatan di sore hari ini. Baik, terima kasih banyak, luar biasa coaching yang telah dilaksanakan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Apa yang telah tadi teman-teman semua laksanakan itu sangat luar biasa, sudah meningkat dari semalam pada saat teman-teman melakukan praktik atau mulai merencanakan dan akhirnya tadi dipresentasikan bersama. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu, sampai kita di penghujung maghrib ini dan teman-teman semua masih semangat dan insya Allah jangan sampai di sini, teruslah tingkatkan coaching ini. Dan teman-teman tadi masih ada yang sempat saya dengar pada saat
kita menjadi coach, jangan ada pernah yang menjadi menggurui, tapi bagaimana cara kita memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa mengeluarkan pendapatnya atau apa yang biasanya dia tidak mengungkapkan atau dia masih malu ya. Jadi sehingga permasalahannya itu bisa clear atau bisa menemukan sendiri masalahnya dan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi seperti murid atau pribadi atau rekan sejawat. Pokoknya kita semua banyak masalah yang bisa di-coaching oleh rekan kita. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak hadirnya pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak telah dibantu oleh beberapa teman. Tadi saya sempat mendengarkan ada beberapa ya yang mengajukan pertanyaan berbobot. Insya Allah semua teman-teman saya yakin Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu adalah guru penggerak yang hebat, nantinya akan menjadi kepala sekolah. Sebentar Bapak Ibu ya, saya kirim link yang akan diisi. Ada pada saat Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, pada saat Bapak Ibu menjadi pengawas sekolah, ada yang Bapak Ibu isi ya, sebentar ya, nanti saya kirim linknya di grup WA. Ya. Baik, terima kasih untuk hadirnya pada kesempatan hari ini di Rukol sesi 2. Tepatnya di modul 2.3. Terima kasih. Wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto dulu Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gayanya ini? Coba ke gaya tadi dulu. Saya juga ini mau di coaching sebenarnya ini. Jadi Pak Edi tolong di ini ya, kalau videonya terdownload Pak Edi tolong ya videonya sama dengan Tuhan teman-teman kita semua untuk diunggah di LMS. Jadi ingat unggah di LMS ya. 1 2 3. 1 2 3. Oke. 1 2 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu, rekan-rekan yang lain. Oke, Bapak Ibu, ini yang merekam ya. Tadi yang